Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Banis Manzai, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Agape Entikong. Itu tadi perjalanan yang saya lewati ke pos Pelkes dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX King tahun 2016. Setelah 2 tahun menggunakan sepeda motor ini, saya menyimpulkan bahwa sepeda motor ini tidak cocok digunakan untuk di jalanan berbatu lumpur ke pos Pelkes. Padahal ada 8 daerah wilayah pelayanan GPIB Bukit Agape Entikong yang harus melalui perjalanan perbukitan dan lembah. Sesuai pengalaman saya menggunakan sepeda motor ini selama 2 tahun, ada beberapa kekurangannya seperti berikut ini. Yang pertama, ban motor bulat licin, sangat lamban di jalan berbatu, dan suka tergelincir di jalanan becek atau lumpur. Saya sudah 2 kali terjatuh di tanah yang berlumpur. Yang kedua, bentuk yang pendek membuat motor ini sering tersangkut di batu yang besar. Yang ketiga, mesin sering panas berlebih karena digas maksimal saat melewati lumpur atau becek. Akibatnya mesin mati dan tidak bisa dinyalakan sampai kembali dingin. Yang keempat, motor sudah berusia 5 tahun, banyak bagian yang sudah rusak karena memang bukan untuk jalanan perbukitan. Hal ini otomatis mengharuskan penggantian beberapa bagian yang memakan biaya yang besar secara rutin. Dengan kondisi sepeda motor yang seperti itu, kami mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu semua untuk boleh menyumbangkan dana dalam pembelian sepeda motor trail yang cocok untuk perjalanan di perbukitan, lembah yang berbatu dan berlumpur seperti di pos Pelkes. Bantuan dari Bapak Ibu semua dapat disalurkan ke nomor rekening GPIB Bukit Agape Entikong yang tertera di bawah ini. Atas perhatian dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara semua, kami mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudaraku, salam jumpa dengan saya Pendeta Efrasya Raintung dalam acara Night Call GPIB. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, di malam hari ini, ajarlah kami dengan firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk kami memahami dan melakukannya dalam hidup kami sehingga nama Tuhan yang kami muliakan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan hari ini dari Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-13 yang mengatakan, tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Saudaraku, dalam Yohanes 12 ayat 25 Yesus bersabda, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup kekal. Sabda ini dilanjutkan Yesus dengan perintah bahwa barang siapa melayani aku, yakni Yesus, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Paulus meyakini sabda Kristus ini. Baginya, kesetiaan kepada Kristus harus melebihi cinta kepada nyawa sendiri. Itulah yang terjadi dalam perikop bacaan kita.
Roh Kudus telah memberitahu Paulus dan saudara-saudara di Miletus, Tirus, dan Kaisarea bahwa kunjungan Paulus ke Yerusalem tidak akan menjadi kunjungan yang menyenangkan, melainkan kesengsaraan. Di Yerusalem, Paulus akan mengakhiri kehidupannya sebagai orang bebas dan hidup sebagai tawanan dan mati sebagai orang yang terhukum dalam keadaan terhukum. Oleh karena itu, saudara-saudara di Tirus dan di Kaisarea berusaha untuk menahan Paulus supaya tetap berada di daerah yang nyaman dan aman dan membujuknya untuk tidak pergi ke Yerusalem yang akan mencelakakannya. Sebenarnya ini suatu reaksi yang wajar dari orang yang mengasihi dan tidak menginginkan orang yang dikasihi itu mengalami sengsara. Tetapi bertentangan dengan itu, Paulus justru bersikeras untuk tetap ke Yerusalem. Ia berkata, "Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Nah, saudaraku, apakah keputusan Paulus tidak mengindahkan peringatan Roh Kudus? Bukan. Justru Paulus mengerti betul kehendak Roh Kudus. Nubuat yang didengarnya itu tidak bisa dihindari. Itu bukan peringatan supaya tidak sengsara, tetapi supaya siap ketika kesengsaraan itu terjadi. Perginya Paulus ke Yerusalem juga bukan untuk bunuh diri, itu bukan aksi bunuh diri, melainkan untuk mencapai tujuan hidupnya, yakni menyerahkan dirinya sebagai hamba yang patuh kepada Tuhannya. Paulus mengerti dan meyakini bahwa pada akhirnya tempat yang menyeramkan itu harus didatanginya karena Roh Tuhan menghendakinya untuk memberitakan Injil di sana dan untuk memperlihatkan bahwa ia adalah hamba Kristus. Paulus sadar kehendak Tuhan harus terjadi dan tidak bisa ditawar. Ketaatan yang sungguh diperlihatkan Paulus kepada Kristus sebagai bukti keyakinannya kepada kuasa Tuhan dan Juru Selamat yang dilayaninya. Melihat keyakinan Paulus, saudara-saudara yang mengasihinya turut terhisap dalam penyerahan kepada Tuhan dan kehendaknya. Nah, saudaraku, mari menutup hari ini dengan penelitian diri. Siapakah yang kita biarkan menguasai kita? Maut atau Tuhan? Kepada siapakah kita berikan rasa takut dan takluk selama ini? Penguasa kegelapan atau Juru Selamat? Kita yang hendak tidur di malam ini mungkin sekali ada yang masih dikuasai oleh perasaan was-was dan juga tertekan. Mari tenangkan diri. Mari berharap kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk kita semua, saudara-saudara semua yang saat ini dikuasai oleh ketakutan, dengan perasaan tertekan dan tidak sanggup untuk melihat kuasa Tuhan yang mengarahkan kita tetap siap berhadapan dengan kesengsaraan atau tekanan apapun. Saya akan berdoa untuk kita semua agar kita menjadi tenang, lalu melihat kehendak Tuhan dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kita, agar seperti saat Yesus menghadapi sengsara, Dia tidak katakan agar kehendaknya yang jadi, tetapi di dalam sengsara itu Yesus mengaku, bukan kehendakku Bapa yang jadi, melainkan kehendakmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, dan Allah yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena dengan keselamatan itu kami diyakinkan bahwa kami akan tetap dalam keadaan yang baik, sekalipun ada tantangan dan bahkan kesengsaraan. Di malam ini ya Tuhan, tenangkanlah hati, pikiran kami, semua kami,
yang terutama berada dalam keadaan tertekan dan takut, dalam keadaan was-was, dalam keadaan berbeban berat, dan yang mungkin sekali sedang menuju kepada keputusasaan. Tenangkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Yakinkanlah kepada kami bahwa kami punya Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, sehingga kami boleh menghadapi semuanya dengan tegar, dengan tabah, bahkan dengan penuh syukur, karena Engkau Allah yang tetap beserta dengan kami, apapun situasi dan kondisi yang kami alami. Tuhan Allah Bapa yang di sorga melihat kepada keadaan hidup yang tidak semakin mudah dan dengan semua kendala yang akan dihadapi, biarlah kami boleh belajar untuk menyerahkan hidup kami kepada kehendak Tuhan dan tetap patuh melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Tuhan, malam ini juga hamba-Mu berdoa agar Tuhan boleh berada bersama-sama dengan semua orang yang sedang sedih, sedang patah hati, sedang berada dalam kepahitan, bahkan sedang dalam keadaan sengsara karena kekurangan, karena keterbatasan, bahkan karena kehilangan. Tuhan, berikanlah kepada mereka semua penghiburan-Mu yang kekal, dan bawalah kami yang ada dalam keadaan yang kuat ini boleh menjadi penopang mereka yang lemah, sehingga mereka tidak merasa sendirian, tetapi mereka boleh bersyukur karena kasih Tuhan tetap ada buat mereka lewat pelayanan yang kami lakukan. Dan malam ini ya Tuhan, saat kami akan beristirahat, kami mohon jaga dan lindungilah kami. Jaga dan lindungilah semua orang yang kami kasihi, tubuh, roh, jiwa kami, tubuh, roh, jiwa semua orang yang kami kasihi, ada dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Dan karena itu kami taruh kembali ke dalam tangan Tuhan, agar besok ketika Tuhan karuniakan lagi hari yang baru buat kami, Tuhan berikan lagi tubuh, roh, jiwa kami, dan berkat-berkat baru untuk membuat kami tetap berada dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami. Kami naikkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Night Call GPIB pada malam hari ini. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.